Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mutiah, dalam materi PAI pada kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang sholat sunnah. Tapi sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari nanti mendapatkan kemanfaatan. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, tujuan materi pembelajaran pada bab ini adalah setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah, menyebutkan macam-macam sholat sunnah, menyebutkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, kemudian menjelaskan ketentuan sholat berjamaah dan sholat munfarid, menyebutkan hikmah sholat sunnah berjamaah dan sholat munfarid. Sekarang yang pertama adalah pengertian sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Fungsi sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan sholat fardu. Macam-macam sholat sunnah, baik yang berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan sendirian. Yang pertama, sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, dan sholat tasbih. Ini adalah macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan secara munfarid atau sendirian. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada pagi hari. Adapun niatnya adalah usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Adapun waktunya adalah semenjak matahari naik setinggi 1 tombak atau 7 hasta sampai matahari tergelincir atau sebelum masuk waktu zuhur. Adapun jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 sampai 12 rakaat. Keutamaan sholat duha adalah dapat memperlancar rezeki. Sholat selanjutnya yang dapat dilakukan secara berjamaah dan munfarid adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada pertengahan malam setelah tidur. Adapun niatnya adalah usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Waktu sholat tahajud yaitu bisa di awal atau tengah dan akhir malam. Yang paling utama adalah akhir malam atau sepertiga malam. Adapun jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terhitung. Jadi tidak ada batasannya. Keutamaan sholat tahajud adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dapat menghapus segala penyakit hati,
dapat mencegah perbuatan dosa. Selanjutnya, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya. Niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Waktu sholat tarawih yaitu dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya. Adapun jumlah rakaatnya itu ada berbagai pendapat. Kalau menurut ulama Nahdlatul Ulama, jadi ulama yang beraliran Nahdlatul Ulama, yaitu 20 rakaat untuk sholat tarawih dan 3 rakaat untuk sholat witir. Jadi total ada 23 rakaat. Adapun orang Islam yang mengikuti aliran Muhammadiyah yaitu 11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat tarawih, 3 sholat witir. Sekarang sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil. Bisa 1 atau 3 ataupun 5 dan seterusnya. Yang penting hitungannya ganjil. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau usolli rok'atal witri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kalau 3 rakaat ditambah dengan niat usolli sunnatal witri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adapun waktu sholat witir yaitu setelah sholat Isya. Banyak rakaatnya, paling sedikit 1, paling banyak tidak terhingga dan hitungannya ganjil. Selanjutnya ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang di dalamnya dengan memperbanyak membaca tasbih. Adapun niatnya, usolli sunnatat tasbihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau usolli sunnatat tasbihi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Waktu sholat tasbih boleh di siang hari ataupun di malam hari. Banyak rakaatnya 4 rakaat dengan 1 kali salam. Adapun ketentuan sholat tasbih yaitu kalimat tasbih diucapkan pada gerakan-gerakan berikut. Adapun bacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca setelah Fatihah dan surat. Ya, jadi setelah membaca Fatihah dan surat pendek, membaca 10 kali tasbih. Kemudian waktu ruku, setelah membaca doa ruku, ditambah 10 kali tasbih. Kemudian i'tidal, setelah membaca doa i'tidal 10 kali. Kemudian setelah waktu sujud, setelah membaca doa sujud 10. Kemudian duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doa, duduk di antara 2 sujud 10 kali. Kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud 2 kali, masing-masing membaca 10 kali tasbih. Kemudian ketika akan berdiri pada tiap-tiap rakaat, itu 15 kali bacaan tasbih. Baiklah anak-anakku, itulah tadi macam-macam sholat sunat berikut penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimengerti dan mendapatkan keberkahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.